Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Gimana puasanya? Masih lancar kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah Sobat semua, ini ada berita yang sangat kocak lah menurut saya. Bagaimana tidak? Mahasiswa hingga aktivis gelar demo Indonesia Gelap Jilid 2 di Jogja. Dikutip dari Tempo, mahasiswa dan aktivis tergabung dalam Aliansi Jogja menggelar demonstrasi Indonesia Gelap Jilid 2 bertema meruat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ini kok temanya beda lagi ya? Beda lagi sama yang kemarin. Apa sih maunya mereka ini ya? Padahal jelas-jelas kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini sudah pro rakyat. Yang akhir-akhir ini adalah mendesak para pengusaha Gojek dan online itu memberikan THR kepada karyawannya. Jadi pengemudi online atau kurir online itu mendapat THR, itu kan pro rakyat sekali gitu loh ya. Nah, mungkin aksi ini juga tak lepas dari provokasi yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Alhasil, Sujiwo Tejo ini geram dan menyebut mahasiswa dan aktivis itu adalah abal-abal, berdemo tapi memegang HP. Berarti apa? Berarti ada yang menyuruh mereka gitu. Pak Sujiwo Tejo sampai geram. Bukan hanya Sujiwo Tejo saja yang geram, para pemuka agama, warga juga geram akan aksi mahasiswa tersebut. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah videonya, tonton sampai habis ya. Mulai melihat tanda-tanda sebetulnya reformasi jilid 2 itu. Seluruh komponen yang pernah atau semua variabel yang pernah menyebabkan reformasi di 98 sayup-sayup dan makin kuat terdengar sedang bekerja. Kami menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini serampangan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa perhitungan matang, kebijakan diterapkan tanpa perhitungan matang, kemudian dicabut ketika mendapatkan protes seolah kemudian pemerintah menjadi pahlawan. Tidak hanya berbicara mengenai satu isu, Indonesia Gelap adalah akumulasi dari rangkaian-rangkaian kebijakan serampangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini. Jadi berkembang pemikiran. Jadi ngurus-ngurusnya itu yang dekat-dekat gitu. Yang anti Pak Prabowo maupun yang anti Pak Jokowi sekarang mau berharap kepada aktivis. Saya lihat di aktivis-aktivis ketika salah satu berorasi semua main HP. Lihat aja di podcast-podcastnya itu. Waduh, gimana aku bisa berharap pada aktivis? Gimana aku bisa mengatakan bahwa mereka peduli sama temannya sendiri aja nggak peduli? Indonesia gelap itu gak oleh. Itu tidak boleh dalam Islam. Indonesia terang benderang, ono sing gelap. Yang gelap itu Anda sendiri. Lah bagaimana gini nih? Solusinya tobatlah kepada Allah, kembali kepada Allah, jaluk nang Gusti Allah, berseni awak kabeh. Itu solusi dari langit kan gitu kan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kabeh, barokah teko langit mudun, barokah teko bumi muncul kabeh. Tapi mereka itu apa? Mendustakan. Itu Indonesia gelap itu solusi bumi. Karena intinya itu apa? Rebutan kekuasaan, geser-geseran tok. Kalau solusi langit enggak. Jadi wong iman harus selalu apa? Harus selalu optimis. Oleh apa? Pesimis. Lo lihat nih, ternyata mau ada Indonesia Gelap Jilid 2. Ya Allah, puasa gue. Jadi guys, katanya Indonesia Gelap Jilid 2 ini para mahasiswa tuntutannya bergeser dari yang tadinya mengkritik pemerintahan Prabowo sekarang jadi mau melengsarkan presiden dan wakil presiden. Oke, disclaimer dulu ya, gue sebenarnya mendukung mahasiswa yang demo buat kritik atau bersuara. Tapi kalau tujuan demo mahasiswa kalian buat melengsarkan presiden sekarang, itu namanya komedi. Kenapa kalian sekarang nggak demo soal pengesahan UU perampasan aset? Soalnya kan sekarang koruptor lagi banyak ditangkepin sama pemerintah. Jadi pas waktunya banyak koruptor yang sekarang lagi ditangkep. Kalau UU itu sah, jadi beneran bisa buat miskin para koruptor. Ini lo malah demo
buat melengsarkan presiden. Jelas-jelas presiden sekarang itu lagi ngebuka kasus sama nangkepin koruptor. Jadi kesannya demo kalian ini malah kayak ngebelain dan dukung para koruptor. Jadi campaign Indonesia Gelap menurut gue itu aneh dan cacat logika. Paling gelap itu kan di masa kemarin. Kasus korupsi itu banyak terjadi di masa kemarin. Masa sekarang justru lagi bersih-bersih korupsi yang terjadi di masa kemarin. Jadi buat para mahasiswa, daripada kalian ikutan campaign Indonesia Gelap yang didukung tempe karena lagi tantrum gara-gara USAID di stop, mending kalian bikin Ramadan Core di kampus, naikin hashtag perampasan aset di sosial media. Awal pembongkaran kasus korupsi yang lagi dijalanin pemerintah sekarang masih banyak yang lebih bermanfaat. Jadi kan lebih berfaedah dan lebih jelas. Coba deh lihat video ini, nanti akan saya tanggapi nih videonya si Rocky Gerung ya. Mulai melihat tanda-tanda sebetulnya reformasi jilid 2 itu. Oke, saya akan menanggapi ya, apa yang dikatakan Rocky Gerung tadi ya. Ini justru sebetulnya ini akan memperkeruh ya sebenarnya orang-orang seperti Rocky Gerung ini. Jadi gini loh, Rocky Gerung bilang ya variabel yang akan terjadi seperti reformasi jilid 2 ya tahun 98 itu udah ada sinyalirnya, tanda-tandanya, variabelnya apa aja. Gitu ya, dibilang ada variabelnya mengenai dosa-dosa Pak Jokowi lah yang selama ini ada menjadi beban Pak Prabowo. Ya, gini loh. Demen amat sih kalau negara ini kita chaos. Gini, saya mau kasih pelajaran sama masyarakat ya. Jadi tahun 98 ya, memang terjadi reformasi, tetapi variabel yang dikatakan Rocky Gerung itu salah. Mau tahu nih, yang namanya variabel terjadi reformasi ya, itu yang pasti yang pertama, kondisi ekonomi kita sangat sulit. Oke? Yang kedua, ya, rupiah melemah drastis terhadap dolar. Ya, dulu ingat kenaikannya cukup drastis gitu. Ya. Dari 2.000 sampai ke 12.000. Nah, yang ketiga, variabel ketiga, adanya perpecahan di tubuh TNI. Ya, TNI mulai berbalik arah. Nah, kalau sekarang ya saya lihat variabel itu nggak ada. Jadi nggak ada yang dinamakan kita ini akan masuk ke babak reformasi jilid kedua. Nggak ada itu. Yang seperti 98 tidak ada. Bahkan saya ngelihat variabel yang ketiga mengenai TNI sekarang menyatu solid. Jadi jangan berharap. Harusnya begini. Ya, harusnya begini. Yang bikin gak stabil itu negara ya model-model kayak kalian yang selalu mengkritik tapi tidak membangun, provokasi. Stabil. Harusnya kan sekarang kita dukung dong. Kita tunggu pemerintahan yang baru belum berjalan 200 hari ini. Bener gak? Kita tunggu, kita dukung full apapun program. Kita lihat. Kalau memang nanti ternyata salah, ya baru kita lakukan push, kita lakukan kritik, kita lakukan aksi. Itu yang benar. Mahasiswa mengancam akan mengadakan demo jilid 2 Indonesia Gelap, dan tuntutannya kali ini adalah melengsarkan pemerintahan Prabowo Gibran. Kalian itu mahasiswa yang disewa dan ditunggangi oleh partai politik tertentu. Kalian ini mahasiswa goblok, mahasiswa dungu. Lawang sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya menangkap para koruptor-koruptor, kok malah mau kalian demo. Berarti kalian itu berdemo kan berarti membela koruptor. Mahasiswa kok gobloknya kayak gini ya sekarang ya. Kemarin kalian demo minta pemerintah untuk menangkap koruptor. Begitu pemerintah sudah menangkap koruptor, terus mau kalian demo, mau kalian lengserkan, mahasiswa dungu kalau ini udah dungu beneran nih. Dan merembet ke luar negeri tuh. Katanya mahasiswa yang berada di luar negeri itu juga akan ikut-ikutan demo Indonesia Gelap jilid 2. Pasti kalian tahu kan siapa ulah atau dalang di balik demo Indonesia Gelap jilid 2 ini. Kayak kemarin tuh yang mau jeblosin Jokowi ke penjara pakai apa aja, dan pakai media asing juga, OSIS ARP, dan OSIS ARP pun klarifikasi bahwa tidak menemukan bukti bahwa Jokowi itu korupsi. Lah sekarang mahasiswa dungu kok mau melengsarkan Prabowo Gibran. Harusnya yang kalian demokan itu segera sahkan undang-undang perampasan hak aset. Dungu, mahasiswa dungu.
Negara Indonesia aja baik-baik saja kok kalian katakan Indonesia gelap. Kalau kalian itu demo, itu kalian itu malah mengganggu masyarakat Indonesia. Kalian blokir jalan, kalian bakar ban di tengah jalan, bikin keributan di sana sini. Lama-lama ya masyarakat mangkal kalau kayak gitu. Kalau kelakuan mahasiswa yang disetir oleh salah satu partai politik tertentu, mendingan HAM dibubarin aja itu. Buat apa ada HAM itu? Soalnya HAM itu malah melindungi para penjahat. Jadi para penjahat itu seenaknya sendiri karena ada perlindungan dari HAM. Contohnya seperti begal. Orang yang membela diri karena mau dibegal dan menyebabkan begal tersebut mati, yang dipenjara malah orang yang mau dibegal itu. Jadi menurut saya udah deh, HAM bubarin, nggak ada gunanya itu. Terus kita masyarakat Indonesia, kita lawan, semua kita turun lawan mahasiswa-mahasiswa yang dungu itu, bikin rusuh aja di negara.